rasa sakit itu. Aware kenapa kita bisa terluka. Menurut Susi perlu nggak? Penting nggak kita tahu? Kenapa? Kenapa kita perlu tahu? Ya, boleh. Boleh juga itu. Tapi ada satu. Kenapa kita harus tahu itu? Kenapa Sang Buddha kalau misalkan ada permasalahan orang, ya, dia akan menceritakan tentang, oh kenapa orang ini bisa berselisih paham, ya kan? Ternyata Sang Buddha melihat kehidupan lampaunya gini, ya kan? Oh itu tahu penyebab mengapa dia bisa berselisih paham, bisa berantem, bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Ya. Itu kan Sang Buddha mengajarkan kita untuk aware, ya, untuk sadar mengapa bisa terjadi rasa sakit itu. Kenapa? Supaya apa? Maksudnya apa sih? Supaya apa sih? Mau tahu gitu penyebab dari rasa sakit itu gitu, ya kan? Bisa mengatasi permasalahannya. Benar juga. Tapi ada satu lagi. Aduh. Yes, ya. Tidak membuat karma baru, ya oke. Itu tidak melakukan kesalahan lagi ya, berarti ya. Ada satu lagi nih, ya kan? Kadang-kadang nggak terpikirkan di dalam pikiran kita nggak aware sama ini gitu. Ya. Supaya apa? Saya terluka nih, sakit nih. Kenapa ya? Saya bisa terluka? Oh saya tadi jatuh, oh saya itu gitu, ya kan? Oh saya tadi naik tangga jatuh gitu. Nah, untuk apa? Gitu. Tidak terulang lagi, ya boleh juga. Tapi itu belum yang saya inikan. Ayo. Supaya bisa menerima. Oke, ya boleh juga. Itu boleh, tapi belum itu. Itu setelahnya ya. Kita menerima itu setelahnya, ya. Ya. Supaya baik. Ya, tentu. Supaya kita nggak terlalu ngerasain sakit gitu kan. Ya, betul. Ya, ada lagi. Supaya kita hati-hati. Ya, boleh, tapi bukan itu. Maksudnya itu benar, tapi bukan yang satu ini poin penting ini. Ya? Supaya apa? Oh, bisik-bisik sih. Supaya apa sih, Cie? Membayar karma. Wah. Ya, membayar karma. Ya itu kan tadi kan udah dibilang ya bahwa kadang-kadang melakukan itu pun juga karena sengaja, bukan karena karma. Bukan juga karena kita membayar karma kita lagi jatuh ini karena kita sedang membayar karma. Bukan. Bukan pematangan karma kita kalau disengaja. Ya kan? Gitu. Nah, masih ada yang belum bisa menyamakan pikiran saya? Ya. Supaya sadar. Iya, tadi kok sadar, aware. Ada lagi? Mengetahui penyebabnya. Tadi sudah dijawab ya. Mengetahui penyebabnya. Oh, penyebabnya juga ya supaya tahu bagaimana untuk mengatasinya kan. Tapi bukan itu. Tidak terpikirkan kan sama sekali. Makanya ini sering dilupain oleh manusia. Makanya mereka tidak bisa aware, nggak bisa sadar penuh. Nyerah? Oke, ya. Mengapa itu penting untuk diketahui kita? Penyebab kita mengalami terluka
ya, kita terluka adalah supaya kita tidak menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan objek lain. Biasanya kan kita suka kayak gitu, jatuh, tangganya nih nggak bener nih, ya kan? Padahal udah ini, pokoknya udah, ya pasti ya. Oh ini pasti karena kamu lagi, belum lagi kalau misalkan ada orang yang bantuin dia, kamu sih nggak jagain saya, gini, ya kan? Bener nggak sesungguhnya? Bener nggak kayak gitu, ya kan? Kadang kita udah nemenin nih ya, bantuin, ya kan? Bantuin dia lagi benerin sesuatu, ya kan, tinggal ambil ini dong, ambil itu dong gitu kan. Nanti kalau misalkan tangannya kena palu atau apa gitu, ya nanti yang disalahin palunya, ya kan? Yang disalahin orangnya yang ngebantuin, seperti itu, ya. Jadi tujuan kita aware dengan rasa sakit yang kita dapatkan, ya, adalah supaya kita tidak menyalahkan orang lain ataupun objek lain, benda-benda lain itu, gitu. Jadi kalau kita menyalahkan objek lain ataupun orang lain, kita nggak akan bisa aware, walaupun luka ataupun rasa sakit yang kita alami itu sudah sembuh, ya kan? Sembuh secara kelihatan fisik, ya, tapi tidak sembuh secara batin. Dan sekali waktu nantinya pun juga kalau udah sembuh dari luka karena kecerobohan, karena kesengajaan, ya kan, dia nggak aware terhadap hal itu, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Kedepannya akan ceroboh lagi, kedepannya akan ceroboh lagi, kedepannya lagi juga sengaja lagi, kedepannya lagi juga nggak hati-hati gitu. Bisa begitu saudara? Ya. Karena kita selalu menyalahkan orang lain ataupun objek ataupun benda-benda lain itu yang kita anggap telah membuat kita terluka. Betul? Masih belum hidung ya? Hah? Paham ya? Gitu ya. Ya tentunya yang kita lakukan adalah kita mencari penyebab, ya, penyebab dari rasa sakit itu. Setelah kita tahu penyebab dari rasa sakit itu, kita sudah bisa menerima. Oh, ini karena kesalahan saya. Ya, saya kurang hati-hati. Saya ceroboh. Saya ini kan gitu kan. Ya, itu menerima namanya kan. Nah, kita sudah menerima diri kita. Kalau kita sudah menerima diri kita pun juga merasa lebih enak gitu, ya, lebih nyaman. Kemudian kita baru mencari cara bagaimana untuk mengatasi rasa sakit itu, ya. Kalau kita sakit langsung mencoba mencari cara untuk mengobatinya tanpa aware sebelumnya, yaitu tadi yang saya sudah jelaskan. Nextnya kita nggak akan berubah. Paham? Kita nggak akan berubah dari kecerobohan kita, nggak akan berubah dari sikap kita, ya, dari perbuatan kita, nggak akan berubah, ya. Dan kedepannya lagi kita pasti akan mengalami yang namanya luka tubuh fisik lagi, ya, karena kita ya tidak sadar kenapa ya bisa mengalami hal tersebut. Supaya kedepannya kita bisa lebih hati-hati. Ya tadi sudah ada yang menjawab juga, supaya kedepannya kita bisa lebih hati-hati, gitu. Ya. Dan yang paling pertama itu adalah tidak menyalahkan orang lain ataupun objek lain. Amin tombol. Ya, sebenarnya rasa sakit itu bermanfaat nggak sih? Enggak. Rasa sakit cepet banget sosialisian. Ya, rasa sakit itu bermanfaat nggak sih sebenarnya? Ya kan? Tergantung masing-masing orang. Kalau orang itu selalu aware, maka dia akan mendapatkan manfaat dari rasa sakit itu. Tapi kalau dia tidak aware,
maka dia merasa rasa sakit itu adalah penderitaan baginya, nggak ada manfaatnya sama sekali, gitu. Hindari rasa sakit itu, gitu. Seperti itu, ya kan? Tapi apakah bisa menghindari yang namanya rasa sakit? Terluka tubuh fisik, terluka batin, bisakah dihindari? Tidak bisa. Baik sengaja ataupun tidak disengaja, ceroboh ataupun udah fix semuanya, save segala macam, rasa sakit itu bisa terjadi, nggak bisa dihindari, gitu ya. Ya, jadi sesungguhnya rasa sakit itu saya juga baru paham ya, semakin paham ya baru-baru ini sih, gitu ya, mengenai rasa sakit ini ya. Jadi ternyata rasa sakit itu juga bermanfaat ya. Kita mengalami rasa sakit itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang pertama ya, dari rasa sakit itu yang terjadi dalam diri kita malah menjadi berpengetahuan. Bener gak? Sakit, aduh ngalamin sakit ini, ya kan? Ini kenapa? Oh karena ini, oh pengetahuan ini, oh saya nanti akan lebih hati-hati, oh supaya tidak terulang lagi, oh saya ini. Itu kan pengetahuan semua, ya dong? Supaya nantinya kita bisa nginiin keluarga kita, oh kamu harus hati-hati ya, ini ya kan, ini harus dicek dulu, gini, supaya kita bisa ini kan juga ke orang lain, bermanfaat kan? Betul nggak? Ya memang kita harus ngalamin dulu rasa sakit itu, gitu, ya kan? Jadi kita tahu caranya, tahu penyebabnya, ya. Nah setelah itu kita pasti akan tahu juga, oh obat apa yang harus dilakukan, ya obat apa yang harus bisa nyembuhin, ya kan? Nyoba ini, nyoba itu, oh ini nggak bisa, oh ternyata sama ini bisa, gitu kan? Nah jadi kita ada pengetahuannya, oh obat ini, oh nanti kalau kamu luka ini pakai obat ini, itu udah pasti manjur, ya kan? Saya udah pernah pengalaman, gitu kan? Seperti itu nggak, Sesungguhnya, ya kan? Jadi pengetahuan kita makin luas, gitu. Jadi rasa sakit itu kita jangan ngerasain rasa sakitnya. Kalau kita ngerasain rasa sakitnya, ya pengetahuan ini, ya kita nggak merasakan faedahnya, gitu loh, ya kan? Gitu. Nah, terus ya dengan kita mengalami nama rasa sakit itu, kita sudah aware, sudah tahu bagaimana ya penyebab, kemudian cara mengatasinya, itu pastinya kedepannya kita pasti akan lebih sehat ya, lebih terhindar dari sesuatu yang menyakiti tubuh kita kan, terhindar dari sesuatu yang bisa menyakiti hati kita, ya enggak? Jangan, karena kan kita sudah langsung, oh kenapa tiba-tiba dia marah bentak-bentak saya, gitu. Kalau kita yang ini kan kita membiarkan hal itu masuk ke dalam batin, langsung kita sudah sakit hati kan, ya dong. Nah di saat kita sakit hati seperti itu, apa yang kita lakukan? Biasanya kita langsung udah nangis, kalau cewek kan, gitu kan. Kalau perempuan kan pasti begitu, ya kan, udah nangis gitu ya. Kemudian setelah itu mengendap dia di batin, ya kan? Ya jadi batinnya tuh nggak susah gitu untuk dibersihkan, karena kita membiarkan sesuatu hal yang tidak baik itu terus masuk ke dalam batin kita, mengendap makin lama makin menumpuk, makin lama makin menumpuk. Sakit hati kita itu nggak bisa terobati, ya, karena luka-lukanya itu udah terlalu banyak, ya, karena kita membiarkan batin kita dilukai gitu, ya kan? Nah, apakah kita supaya batin kita tidak dilukai itu kita harus menahan orang lain untuk tidak melukai kita? Ya, kita kan kadang-kadang pasti bilangnya, kamu sama pasangan, kamu jangan menyakiti saya dong, gitu kan? Ya enggak?
jangan menyakiti saya gitu. Kalau kamu nggak nyakitin saya kan nggak sakit hati, ya kan? Apa kita bisa menahan, ya kan, seseorang untuk tidak menyakiti kita? Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya hati kita tidak tersakiti? Ya. Ini dia nih, aku susah nih nyari caranya, ya kan? Dari dulu nih sakit hati mulu gitu ya. Gimana sih caranya supaya sakit hati itu nggak masuk dan mengendap di batin kita gitu? Ya. Kenapa itu bisa menyakiti kita? Karena kita membiarkan sesuatu hal yang tidak baik itu masuk ke dalam batin kita tanpa berusaha untuk menyelesaikannya, gitu. Jadi mencoba untuk menyelesaikannya semuanya. Nah, itu udah selesai, ya berarti dia nggak mengendap lagi di dalam batin dong, gitu. Selanjutnya nextnya tinggal bersihin batin yang masih ada. Sedangkan untuk permasalahan baru, untuk satu penderitaan yang baru, itu nggak mengendap lagi di batin. Sekarang bagaimana kita bisa membersihkan endapan batin yang sudah lama dari kehidupan lampau kita sampai kehidupan saat ini sebelum berjodoh dengan Buddha Dharma? Nggak bisa, susah kan? Ya. Kekotoran batin itu udah numpuk di dalam hati kita. Di saat kita mau membersihkan, ada aja permasalahan yang datang, ya kan? Bener nggak? Ya. Kapan saya bisa bersihin batin? Ini muncul lagi gitu, muncul. Nah, saat muncul kita membiarkan itu jadi kekotoran batin kita lagi, gitu. Itu nggak bisa, susah. Ya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah tidak membiarkan kekotoran batin itu masuk ke dalam diri kita. Jadi kita punya kesempatan nextnya bisa membersihkan batin kita dari debu-debu yang sudah nempel sebelum-sebelumnya, gitu. Ya. Bagaimana cara tidak membiarkannya? saya mendapatkan ilmu, ya. Dulu ilmu yang pertama itu saya sudah memberitahukan ke beberapa sece, ya, cara supaya nggak kekotoran batin kan, ya. Di saat sedang mengalami permasalahan, ya, terus kita sakit hati kan, akhirnya kita sakit hati nggak bisa sadhana, meditasi, ya kan, karena kekotoran batin kan, mau sadhana nggak ada gairah, ya kan, meditasi apalagi gitu, lagi meditasi pikiran, pokoknya ini sesuatu hal yang negatif gitu, bagaimana bisa meditasi seperti itu. Nah, saya waktu itu juga pernah ngajarin bahwa kamu curahkan aja semuanya, apa yang ada di dalam unek-unek kamu, gitu, ya kan, di hadapan para Buddha Bodhisattva, ya. Maksudnya jangan kamu ini kan ke orang lain gitu ya. Kalau ke orang lain kan berarti emosi, jadi marah-marah, jadi mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain gitu. Nah, ini waktu itu saya mengajarkan untuk mencurahkan segalanya beban kita, ya, permasalahan kita, apa yang sedang dalam pikiran kita saat itu di hadapan para Buddha Bodhisattva. Pastinya yang keluar pastinya akan negatif semuanya kan. Kadang-kadang mungkin bisa marah-marah, kesel gitu kan ya. Kadang-kadang bisa juga keluar kata-kata yang agak kasar gitu, ya kan. Bisa juga ini kepada para Buddha Bodhisattva. Saya nggak mau kayak gini loh, saya nggak mau melatih diri lagi lah, saya nggak mau ini, pasti kan gitu kan. Pernah nggak kayak gitu? Saya sudah berusaha sebaik-baiknya gitu kan, sudah bisa jalan hidup dengan baik, kenapa saya masih diperlakukan kayak gini, kenapa saya masih disakitin kayak gini gitu, kok susah amat ya mau menjalankan hidup benar gitu ya. Kalau sekarang kan begitu kan, mau menjalankan hidup benar itu susah banget gitu ya. Nah, biasanya itu dicurahkan semuanya. Setelah negatif-negatifnya itu keluar, sudah habis, nggak ada kata-kata lagi, ya, nggak ada kata-kata negatif lagi yang mau dikeluarin.
kemudian kita coba membalikkan kata-katanya menjadi positif, ya kan? Jadi yang negatif tadi dibalikin. Oh, saya tidak boleh seperti itu. Oh, mungkin dia bersikap begini karena dia itu kan cari penyebabnya kan. Penyebabnya kenapa dia bersikap begitu kepada saya, gitu. Ya. Nah, kita coba ini demi kebaikan dia. Saya berbahagia untuknya. Semoga ini. Jadi kita kan selalu yang positif-positif balik. Di saat itu biasanya kita langsung akan mengalami tubuh kita plong dan ringan. Di saat itu kita baru bisa sadhana, baru bisa meditasi. Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, pasti tubuh lebih enteng, ya. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir, ya, apa itu bagus ya? Gitu. Saya mikir lagi gitu kan. Mengucapkan hal kata-kata negatif di depan para Buddha Bodhisattva. Walaupun para Buddha Bodhisattva no problem, ya kan? Kamu adalah saya adalah kamu. Ya kan? Buddha kan begitu. Kamu adalah saya adalah kamu. Kamu mencurahkan segala sesuatunya kepada saya akan mendengar dan menerimanya. Gitu. Kalau saya punya kesempatan untuk memberikan kamu motivasi, maka saya akan menyelip memberikan motivasi buat kamu. Gitu. Seperti itu. Itu Buddha Bodhisattva. Ya. Kecuali kita mengumpat di depan orang lain, orang manusia ya, mungkin kita bisa diumpat balik, ya. Tapi ke Buddha Bodhisattva tidak seperti itu, gitu. Tapi saya mikir-mikir lagi, aduh kenapa begitu ya? Mikir lagi, kayak biar gimana pun juga kurang sopan kan? Kita kadang-kadang mikir, sama Buddha Bodhisattva, kok nggak sopan banget sih, gitu. Pokoknya kalau di depan Buddha Bodhisattva ya pokoknya harus bersikapnya baik, sopan, apa ya? Nunjukin inilah ke Buddha Bodhisattva begitu kan? Ya, baik-baik di depan Bodhisattva gitu. Tapi di belakang mah tetap aja, ya kan? Di depan altar, ya namaskara penuh gitu kan ya gini. Pas di belakang, ya ribut aja sama teman-teman yang lain, ya kan? Seperti itu ya. Nah, kadang kan kita sudah tidak pernah sadar akan hal itu, tidak aware terhadap hal itu, gitu, ya. Nah, saya ternyata mendapatkan satu cara lain yang lebih baik menurut saya sih. Dan ilmu itu saya dapatkan dari guru Milarepa. Ya. Mungkin nanti nextnya saya baru setelah ini baru saya inikan ya apa itu caranya gitu ya. Nah, manfaat yang selanjutnya tentunya kita bisa lebih memahami ya, lebih bisa memahami segala sesuatu, ya kan? Ya dong. Kalau kita sadar, aware, berarti kita sudah bisa memahami segala sesuatunya, gitu. Memahami rasa sakit itu, memahami penyebab rasa sakit itu, memahami cara mengatasi rasa sakit itu, semuanya dipahami semuanya, gitu. Ya. Nah, secara otomatis kalau kita sudah bisa memahami semuanya, kita juga pasti akan lebih tenang, lebih damai, gitu. Ya. Tidak hanya kita memahami segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kita juga otomatis memahami ajaran Buddha. Ini adalah ajaran Siddhartha Gautama sang Buddha, 4 kebenaran mulia. Ya. 4 kebenaran mulia. Jadi Suci kalau misalkan mengatasi permasalahan, ya, mengatasi permasalahan dalam kehidupan apapun itu, ya, baik rasa sakit fisik, tubuh fisik maupun rasa sakit batin, aware terhadap 4 kebenaran mulia itu. Cari tahu kenapa sakit, penyebabnya apa, ya kan? Kemudian cara mengakhirinya bagaimana, mengakhiri rasa sakit itu. Kalau Susung Sece menerapkan itu semua, maka kehidupan pun juga akan bisa lebih bahagia. Bahagia yang paling utama kan, ya, tenang, bahagia, ya kan. Kadang kita nggak usah meditasi juga udah tenang dan bahagia, karena kita sudah aware terhadap hal itu.
ya kan? Kita nggak usah mencari ketenangan lagi di meditasi. Nah, kenapa ada meditasi? Karena kebanyakan manusia tidak bisa mencari ketenangannya di luar meditasi itu. Kenapa tidak bisa mencari ketenangan di luar meditasi itu? Karena tidak sadar terhadap segala sesuatu yang dialaminya. Amitabha. Lalu bagaimana cara mengobati rasa sakit? Minum obat, ya, pakai itu betadine gitu ya, luka fisik gitu, ya kan. Terus kalau luka batin, menenangkan pikiran, ya kan. Menenangkan pikiran yang tadi saya bilang adalah melakukan meditasi gitu. Tapi saya bilang ya kalau misalkan sudah bisa aware ya segala sesuatunya, nggak meditasi pun juga udah bisa tercerahkan. Bisa nggak? Nggak meditasi bisa tercerahkan nggak saja? Bisa. Tapi pencerahan sempurnanya harus meditasi. Kalau pencerahan ya biasa pencerahan ya kan ini ya itu bisa nggak lewat meditasi pun juga bisa bijaksana gitu. Tapi pencerahan penerangan sempurna ya kan, nah itu pencerahan yang penuh itu dari meditasi gitu ya. Oke. Jadi ini saya mau indikan ya satu ilmu yang diberikan oleh Guru Milarepa ya. Kita tahu bahwa Guru Milarepa itu adalah seorang yogi yang agung ya, seorang praktisi tantra, sesepuh tantra ya, dari Tilopa Naropa Marpa Milarepa ya. Milarepa itu muridnya Marpa, Marpa itu muridnya Naropa ya. Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa. Amitabha, saya udah berjodoh sama Tilopa, Naropa, Milarepa. Udah sempat mendapatkan ajaran beliau. Dan mereka semua mengajarkan hal yang berbeda-beda ya. Tentunya juga teknik meditasi ya. Dan Milarepa ini semasa hidup itu penuh dengan penderitaan ya. Waktu dia masih kecil, masih remaja ya, ayahnya meninggal. Dia sebenarnya dari keluarga yang sangat kaya di daerahnya ya, kaya gitu ya. Saat ayahnya meninggal, kemudian harta ayahnya itu semuanya karena dia masih kecil nggak bisa diwariskan ke dia gitu. Jadi diambil alih oleh paman dan bibinya ya. Tapi ayahnya bilang itu dengan satu perjanjian, maksudnya sementara dipegang dulu sama paman sama bibinya ya. Nanti setelah Milarepa sudah dewasa, maka harta ayahnya itu harus diberikan kepada Milarepa ya. Tapi ternyata setelah ayahnya meninggal, hartanya itu sama sekali tidak diberikan oleh Milarepa ya. Jadi ibunya, adiknya perempuan sama Milarepa sendiri itu udah kayak dijadikan budak, udah kayak makan susah dan sebagainya. Hartanya diambil semuanya oleh paman dan bibinya. Dan dia mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan selama itu ya. Nah, sampai menimbulkan rasa sakit yang mereka alami itu sampai menimbulkan satu kebencian dan dendam yang sangat besar, khususnya ibunya dari Milarepa itu sendiri ya. Jadi saking bencinya ya, kemudian dia akhirnya menyuruh Milarepa untuk berlatih ilmu ya, berlatih ilmu hitam ya. Dan setelah dia sudah bisa melatih ilmu hitam itu, jadi dia mulailah membalas paman dan bibinya ya. Dan waktu itu sampai menyebabkan 35 orang meninggal karena ilmu hitam yang dia kirimkan. Waktu itu dia kirimkan membuat rumah ya, maksudnya rumah dia, tapi saat itu
paman dan bibinya yang tinggalin, kemudian mereka sedang mengadakan acara besar, ya. Dan kemudian Milarepa turunin badai batu, ya, sehingga gedung rumahnya itu runtuh semua. 35 orang meninggal. Ya. Nah, rasa sakit itu dialami Milarepa, ya. Tidak hanya tubuh fisik dia yang disakiti oleh paman dan bibinya, bahkan keluarga dari paman bibinya, ya, anak-anaknya semua juga menyakiti dia. Ya. Kemudian dia mengalami rasa sakit tidak hanya tubuh fisik, tapi juga batin dia sudah mengalami rasa sakit yang sangat dalam, gitu, ya. Sampai akhirnya kemudian dia mulai tersadarkan, ya. Milarepa tersadarkan bahwa dia telah melakukan suatu kejahatan besar dengan membunuh banyak orang, ya. Akhirnya dia mencoba untuk mencari guru, ya, mencari guru yang benar yang bisa menuntun dia, gitu, untuk belajar dharma, ya. Dan waktu itu dia mencoba untuk mencari berapa ya, 1-2 guru, tapi dia tidak merasa cocok dengan guru tersebut. Kemudian akhirnya dia bertemu dengan Marpalosawa, ya. Jadi setelah dia bertemu sama guru Marpalosawa ini, ya, itu pun gurunya dia mau memohon dharma. Kalau zaman dulu, mereka memohon dharma, mereka harus mengorbankan sawah ladang, ya, untuk dijual. Pokoknya harta mereka untuk dijual, untuk diberikan kepada guru tersebut, ya, untuk bisa memohon ajaran, untuk bisa menjadi murid dari guru tersebut, gitu, ya. Dan itu sudah dia korbankan semuanya, ya. Dia berikan kepada gurunya Marpa. Tapi dia belum diangkat langsung menjadi murid, ya. Banyak hal yang harus dia lakukan, dan dia pun juga harus mengalami penderitaan dari gurunya, ya. Dipukul, pokoknya disuruh bangun, ya, satu gedung, satu tempat. Setelah dibangun, dia sudah bangunnya dengan susah payah. Zaman dulu tuh nggak ada traktor, nggak ada apa, jadi harus bawa batu, bawa apa semuanya dengan pikul sendiri, ya, untuk membangun satu tempat itu, gitu. Dan badannya penuh dengan luka-luka, ya. Setelah dia bangun, gurunya suruh bongkar lagi, ya kan? Saking dia ingin memohon dharma dari gurunya, ya. Dia tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya, ya. Dia bangun lagi sesuai apa yang diinginkan guru. Setelah gurunya melihat, baru bangun, udah mau jadi, dia bilang ini bukan keinginan saya, bongkar lagi. Gurunya bilang bongkar lagi, ya. Sampai terakhir dia sudah bangun, badan dia sudah luka parah sampai dia sakit, ya. Kemudian dia sampai sakit seperti itu, luka semua di badannya sampai nggak bisa bangun, ya. Gurunya tetap bilang bahwa itu bukan seperti ini yang saya inginkan, bongkar, seperti itu, bangun lagi yang baru, gitu, ya. Waktu itu Milarepa pun juga sudah hampir mau bunuh diri, ya. Saya baca kisahnya sedih, ya, agak sedih juga, gitu kan, karena bagaimana perjuangan dia, bagaimana dia mengalami rasa sakit itu, rasa sakit luka tubuh dan luka batin, ya. Nah, biasanya kita sebagai manusia kalau sudah mengalami rasa sakit tubuh, rasa sakit batin, itu kita pasti akan sulit keluar dari situasi itu, ya kan? Kita selalu meratapi rasa sakit kita. Kita nggak bisa keluar dari rasa sakit itu, ya. Apalagi belajar dari rasa sakit itu, keluar aja susah, ya kan? Tenggelam iya, ya kan? Terus mengalami penderitaan seperti itu, ya. Nah, sampai Milarepa sudah mau berpikir mau bunuh diri, ya kan? Dia tidak pernah sedikit pun membenci gurunya loh, ya kan? Tidak pernah sedikit pun terbesit dalam pikirannya
marah terhadap gurunya, walaupun sudah diperlakukan demikian oleh gurunya. Ya. Sampai gurunya sendiri marah, bilang, kamu marah sama saya, ya kan? Kamu tidak senang dengan diri saya, ya kan? Masih ditambah pukul lagi sama Marpa. Padahal dia nggak mengucapkan apa-apa, cuman mengucapkan dia sering dibantu oleh istrinya Marpa, ya. Jadi Milarepa ini sering mendapatkan bantuan dan kasih sayang dari istrinya Marpa, ya, yang bernama Dakmema, ya. Nah, akhirnya dari rasa sakit yang dia alami, ya, dia tidak tenggelam dari rasa sakitnya itu, ya. Dan juga tidak membiarkan dirinya dipenuhi oleh kebencian, ya,